pergi. Ketika si wanita manusia ular membasuh rongga mata dan menemukan matanya hilang. Setelah sesaat panik, dia tenang kembali. Dia yakin ini dia untuk mencuci. Tanpa mengetahui bahwa musuh kucing goblin ada tepat di belakangnya. Ketika dia menaruh matanya dalam sebuah kotak, goblin kucing diam-diam ambilnya dan pergi. Ketika si wanita manusia ular membasuh rongga mata dan menemukan matanya hilang. Setelah sesaat panik, dia tenang kembali. Dia yakin ini dilakukan oleh kucing goblin. Setelah kehilangan matanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kucing goblin. Melihat dia terhuyung-huyung, kucing goblin sangat senang dan ambil kotak yang berisi matanya dan pergi. Wanita ular itu berteriak dengan marah dan membuka rongga matanya yang kosong. Meskipun dia dipermainkan, dia masih menunjukkan senyum misterius di wajahnya. Karena dia menemukan cara untuk mengatasi ini. Kembali ke kamarnya, dia menggunakan tongkat sihir untuk memanggil laba-laba. Wanita ular tahu bahwa hanya pemegang tongkat sihir yang tidak akan pernah dikhianati. Dia memberikan tugas menemukan matanya kepada laba-laba. Laba-laba itu segera berubah menjadi manusia. Dia cari kotak mata dengan matanya seperti mesin X-ray. Setelah mencari di sudut-sudut, dia menemukannya di lampu gantung. Kucing goblin itu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Tapi dia juga tidak menyangka bahwa laba-laba goblin memiliki kemampuan spesial ini. Pertama, dia berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah laba-laba. Setelah melepaskan jaring laba-laba, dia berubah menjadi laba-laba besar dan merangkak di langit-langit. Kucing goblin tepat waktunya melihat tindakan laba-laba goblin. Dia menyadari bahwa ini adalah bawahan wanita ular. Melihat arahnya, mungkin sudah tahu di mana kotak matanya. Kucing goblin tidak akan membiarkannya berhasil. Jadi dia berubah menjadi kucing dan melompat ke atas lampu gantung. Pertarungan antara kucing dan laba-laba dimulai. Namun tubuh kucing yang lembut. Bagaimana dia bisa mengalahkan laba-laba berkaki 8? Pertarungan dua hewan juga menarik perhatian semua orang. Sekarang kaki kucing tersangkut dan tidak bisa bergerak. Laba-laba juga berhasil mendapatkan kotak mata. Dia melepaskan benang laba-laba lalu melompat pergi. Setelah wanita ular menemukan matanya, dia sangat bersemangat. Setelah pasang matanya kembali, dan ambil kembali laba-laba, dia tidak sabar dan menemui kucing goblin dan Amiya. Dia ingin memberikan mereka pelajaran. Tetapi ketika dia hendak membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya, lidahnya menolak untuk keluar. Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa. Ternyata sumber kekuatan sihir wanita ular itu adalah matanya. Karena sudah terlalu lama kehilangannya, kekuatannya tidak dapat dipulihkan dalam sesaat. Kucing goblin lihat bahwa wanita ular ini tidak bisa mengancamnya lagi. Dia mulai menunjukkan sikap arogan depan Amiya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan segera menikah dengan Ada. Kamu ingin Ada, kan? Aku tidak akan membiarkanmu memilikinya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Wanita ular itu tak pernah mudah mengakui kekalahan. Dia pergi mencari mantan pacar Ada, Selina. Aku punya cara untuk mencegah upacara pernikahan antara Ada dan kucing goblin. Kamu mau atau tidak? Sampai saat itu, kamu bisa melihat wajah asli sang kucing goblin. Selina agak ragu-ragu. Dia mengikuti saran si wanita ular untuk memberikan kunyit pada kucing goblin. Menyiratkan pemberkatan terhadap upacara pernikahan mereka. Ekspresi kucing goblin berubah. Kunyit adalah hal yang bisa membuatnya kembali ke wujud aslinya. Namun semangat Selina membuatnya sulit untuk menolak. Saat mengoleskan kunyit pada wajahnya, wajah kucing muncul di depan Selina. Dia tidak menyangka wajah asli yang dikatakan wanita ular itu adalah kucing goblin. Selina takut jadi dia cepat kabur. Karena identitas aslinya terungkap, kucing goblin sangat marah. Dia tidak bisa membiarkan Selina menyebarkan berita ini sebelum pernikahan diadakan. Dia berubah menjadi kucing dan berlari untuk memblokir Selina. Dia mencekik lehernya untuk membunuhnya. Selina berjuang sekuat tenaga. Melihat Ada, dia hendak panggilnya. Tapi mulutnya ditutupi oleh kucing goblin dan diseret keluar. Selina berjuang lagi.
Tapi saat dia sampai di arah Ada, tiba-tiba dia tidak bisa berbicara. Ada tidak mengerti tindakan anehnya. Ternyata, saat kucing goblin menutupi mulutnya, dia memasukkan bola kapas ke dalam mulutnya. Selina mengambil pulpen dan kertas orang lain, ingin menulis identitas asli kucing goblin di atas kertas. Tapi saat dia menunjukkannya ke Ada, dia tidak percaya. Dia bahkan pikir itu karena Selina cemburu, sehingga menggunakan trik rendah untuk merusak pernikahannya. Selina ingin menjelaskan tapi tidak bisa membuka mulutnya. Ketika mereka jatuh dalam situasi tarik-menarik, wanita ular masuk. Tanpa berkata apapun, dia langsung membuat Ada pingsan. Selina sangat ketakutan, dia tidak mengerti kenapa wanita ular melakukan itu. Dia menjelaskan bahwa itu untuk memberikan hadiah kejutan kepada kucing goblin. Setelah membantu Selina mengeluarkan bola kapas dari mulutnya, dia juga membantu Ada ke tempat pernikahan. Pengantin tiba-tiba berubah jadi kucing. Karena kacamata mempelai pria menyinari tubuhnya, kucing goblin muncul dalam bentuk aslinya. Wanita ular yang berdiri di bawah menunjukkan senyum puas di wajahnya. Ada masih linglung. Saat melihat kucing itu, dia terkejut. Mereka mengunci kucing goblin di kandang besi. Selina mengundang seorang penyihir untuk menyeret kucing goblin pergi. Sang wanita ular juga menyelinap ke wilayah si penyihir. Dia tidak bisa membiarkan kucing goblin menggunakan ini untuk mengeksposnya. Wanita ular mengeluarkan tongkat sihir yang mengeluarkan asap beracun. Murid-murid dengan kultivasi yang rendah langsung mati. Hanya penyihir yang tetap bertahan. Tetapi ketika dia mengambil air suci dan memercikannya ke sang wanita ular, tidak terjadi apa-apa. Ternyata dia kehilangan kekuatan sihirnya. Wanita ular menjatuhkannya. Dia menjulurkan lidahnya dan melingkarkannya di leher kucing goblin itu. Lihat, kucing goblin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wanita ular itu menarik kembali lidah dan tongkat sihirnya, dan langsung mencekik leher sang kucing goblin. Si penyihir ingin menyelamatkan kucing goblin, namun juga diangkat oleh si wanita ular dengan satu tangan. Dia mengangkat satu orang di masing-masing tangan, dia benar-benar seorang atlet. Kucing goblin tidak tahan sehingga dia pingsan terlebih dahulu. Si penyihir juga kurang beruntung. Wanita ular mengeluarkan pisau kecil dengan niat menghabisi kucing goblin. Tapi dia ragu-ragu dalam sejenak. Lalu hanya hancurkan semua kekuatannya. Tapi wanita ular itu tidak tahu bahwa keraguannya dalam sedetik hari ini akan membuatnya menyesal seumur hidup. Pada saat yang sama Amiya disembuhkan oleh kekuatan kucing goblin. Ketika kucing goblin kehilangan kekuatan sihirnya, Amiya juga pingsan. Dia sangat sial sehingga dia jatuh yang menyebabkan kepalanya patah. Setelah Selina memeriksanya, dia menemukan bahwa Amiya lagi lumpuh seperti sebelumnya. Wanita ular itu ke sini dan berpura-pura menangis. Setelah menghibur beberapa kata dan kemudian dia pergi. Selina menemukan jejak kakinya bernoda darah. Tapi dia tidak banyak berpikir. Setelah Amiya bangun, dia mencoba yang terbaik untuk menulis bahwa wanita ular adalah goblin juga. Sebelumnya dia pikir dia bisa bekerja sama dengan kucing goblin untuk membunuh wanita ular. Sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Suara notebook jatuh membangunkan Selina. Ketika dia mengambilnya untuk lihat, dia terkejut. Saat keluar, dia melihat wanita ular memasuki ruang si personal trainer gym. Keduanya cepat keluar. Selina tiba-tiba teringat sebelum kucing goblin dibawa pergi oleh penyihir. Tangannya terus-menerus menunjuk ke si personal trainer gym. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Selina penuh dengan pertanyaan. Dia diam-diam mengikutinya. Dia masuk ke bagasi mobil wanita ular. Ada juga kebetulan melihat adegan ini. Dia juga mengemudi diam-diam untuk mengikuti mereka. Wanita ular itu membawa sang personal trainer ke sebuah rumah terpencil. Dia kira wanita ular ingin memainkan sesuatu yang baru. Jadi dia sangat bersemangat. Sampai dia membawanya ke kamar yang dingin. Dia terkejut. Di mana ada orang yang masih hidup berbaring. Wanita ular mengatakan kepadanya bahwa dia ingin meminjam hatinya sebentar.
Sang personal trainer menyadari bahwa dia telah bertemu dengan goblin. Dia sangat ketakutan sehingga dia bergegas melarikan diri. Tetapi sebelum pergi jauh, wanita ular itu menjulurkan lidahnya, melilit lehernya dan menariknya kembali. Dia memohon wanita ular itu untuk melepaskannya. Tapi dia tidak peduli. Dia melepaskan laba-laba yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi jalan mundur sang personal trainer. Lalu mencekik lehernya dan mengangkatnya. Dengan tangan yang lain, dia mengeluarkan jantung dari dadanya. Saat ini, Selina datang. Karena kesehatan mentalnya yang buruk, dia langsung berteriak. Dia tidak setenang si kucing goblin yang menunggu kesempatan untuk membalas dendam, yang hanya berdiri menonton dari awal sampai akhir tanpa bicara. Wanita ular itu meletakkan hatinya di dada suaminya, tepat di depan Selina. Tiba-tiba Selina mengerti bahwa semua hal aneh yang terjadi sebelumnya, semuanya disebabkan oleh wanita ular itu. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Wanita ular itu tidak berniat membiarkan Selina keluar hidup-hidup. Orang yang mengetahui rahasianya harus mati. Selina mengerti situasinya sehingga dia berbalik dan lari. Wanita ular itu dengan santai melepaskan banyak laba-laba mengejar Selina. Selina baru saja berlari ke bawah tapi dia terpaksa mundur karena pasukan laba-laba. Dia berlari ke atas dan tiba-tiba menemukan tangki bensin. Dan dengan cepat menuangkannya, lalu membakar seluruh rumah. Asap yang kuat menarik perhatian wanita ular itu. Dia bergegas keluar untuk memeriksanya. Kucing goblin yang bersembunyi di samping akhirnya menemukan kesempatan. Dia menyeret suami wanita ular itu keluar, membawanya ke tempat di mana api paling kuat, dan kemudian mendorongnya masuk. Ketika wanita ular tiba, itu sudah terlambat. Api terlalu besar untuk dia bisa datangi. Suaminya terbakar tepat di depannya. Dia melampiaskan semua amarahnya pada si kucing goblin, menjulurkan lidahnya dengan sangat kasar. Sebelum meninggal, kucing goblin melihat wanita ular menderita seperti itu. Dia sangat senang. Amarah wanita ular itu masih sulit ditenangkan. Dia ingin menghancurkan segalanya. Jadi dia memanggil piton raksasa untuk mengejar Selina. Dan ada juga datang untuk menyelamatkan Selina. Saya tidak tahu apakah dia akan berhasil atau tidak.